Bingo EV, baik di depan, di belakang, itu jongkok dua-duanya. Ini kami masih bisa duduk di belakang sini, mau di stretch kaki kami ke dalam, jadi tertopang dengan kursinya juga masih bisa. Jadi ini soal bantingan suspensi ataupun posisi duduk kita, ini jauh lebih nopang. Dan kadang kalau ketemu lubang di jalan ya, kami sampai sengaja untuk ngelewatin mobil ini. Bener gak sih, kok bisa sih senyaman ini? Jujur kami nggak expect gitu ya. Nggak expect itu bahwa bakal senyaman ini bantingan suspensinya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Hari ini hari yang sangat menyenangkan banget buat kami karena mobil yang kami pesan akhirnya datang. Yes, exactly sama kayak yang kami pesan. Dia bener-bener ya, Citroen isi3 yang kami pesan adalah warnanya abu-abu. Spionnya dia dual tone-nya bersama warna putih dengan aksen-aksen warna putih yang sudah kami pesan. Yes, senang sekali. Dan sekarang kami pengen review ke para CVTs karena udah banyak yang request, review lengkap dong. Udah banyak banget yang komen-komen di Instagram pribadi kami kalau lihat yang ini. Udah bahkan kami senggol Om Mobi dan Om Fitra karena Om Mobi dan Om Fitra malah keduluan sama kami. Oke. Hari ini kita akan membahas soal akhirnya final spec-nya itu seperti apa sih, karena memang masih membingungkan dari pihak Citroen-nya itu akhirnya seperti apa final spec-nya, apa aja yang kita dapat, dan rasa berkendaranya, dan benarkah range-nya bisa tembus 320 km. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Citroen isi3. Oke, kami akan jelaskan dikit, nanti juga akan kami jelaskan kenapa akhirnya kami memilih Citroen isi3 ini menjadi mobil EV pertama untuk keluarga kami. Karena jujur, kalau tim CVT yang lainnya, misalnya kayak Kopas, Jason, dan Rainer, itu sudah pada pakai mobil listrik yang lain. Nah, kami memilih Citroen isi3 ini, nanti later on akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi gimana sih sebenarnya pricingnya? Karena kan pertama kali muncul di Gias tulisannya 395 juta start. Tapi turns out, di akhir-akhir ujungnya dapat harga 377 juta. Jadi kok ada potongan? Jadi seperti apa spek yang dia dapatkan? Oke, untuk yang kami pesan itu adalah varian paling tinggi. Itu range-nya itu jadi harganya dari 377 juta sampai 388 juta. 377 juta itu paling base spec. Dia warnanya single tone. Jadi nanti warna ini sama atapnya sama. Dan dia belum dapat aksesoris. Aksesorisnya apa aja? Yaitu fog lamp, lampu LED, terus juga nanti di dalam interior tuh nggak ada leather steering, nggak ada leather dari kursinya, nggak ada, dia masih fabric. Dan juga beberapa aksesoris seperti nih, sampingan dari fog lampnya, housing fog lampnya bisa berwarna chrome atau warna pilihan warna para CVTs. Jadi CVT bisa customize sendiri nih, sesuai keinginan. Karena tipikal mobil Eropa ya, bisa customize sesuai keinginan para CVTs. Oke. Jadi spek yang kami pesan adalah yang varian paling tinggi. Jadi ini 377 itu paling base, terus ada yang dual tone base. Jadi meskipun kalian dapat dual tone tapi belum dapat fog lamp, leather seats, leather steering, dan belum dapat fog lamp LED dan segala macamnya. Nah, terus naik yang one tone tapi full spec. Jadi warnanya dapatnya one tone atas dan bawah sama, dan fog lamp tapi udah dapat fog lamp LED, terus dapat leather steering dan segala macam. Nah, kami yang paling tinggi 388 juta itu dia dapat fog lamp LED, housing fog lamp sesuai pilihan warna kita. Kalau kami kebetulan pilih memang housing fog lampnya dibikin warna putih sesuai sama warna dual tone yang kami pilih. Terus jadi fog lamp juga sama. Terus juga aksen-aksen pada bagian samping semua itu sama sesuai warna. Jadi kalian bisa pilih beberapa warna. Ada mau yang warna putih seperti ini atau warna chrome. Jadi housingnya tuh warnanya chrome. Walaupun dia dual tone atasnya tapi mau warna chrome bisa, atau warna orange. Jadi meskipun atasnya putih, ininya orange juga bisa. Tapi karena kebetulan kami memang tidak terlalu kreatif pilih warna ya, jadi pilihnya yang standar aja. Tapi ini jujur menurut kami udah bagus banget. Ini warnanya mirip sama ala-ala Mini Cooper gitu ya. Oke, spek yang akhirnya final masuk Indonesia
Lampu utamanya juga sudah full LED dan ini terang banget lampu LED ya. Kami pernah tes malam-malam, ini terang banget. Begitu pula pada bagian fog lampnya juga sudah proyektor LED. Jadi kalau malam hari terangnya luar biasa. Terasa mobil modernnya ya, keren banget dari depan. Jadi menyokong lampu LED DRL yang ada di sini. Satu-satunya lampu yang belum LED adalah lampu sennya saja untuk bagian depan. Sayangnya harusnya mungkin bisa dibikin LED juga ya. Tapi overall sih lampu depan sudah full LED, jadi keren banget. Desainnya depan nggak ada perubahan, yang ini final spec sudah seperti ini. Terus velgnya juga masih sama, velgnya dia juga menggunakan 195/65 R15. Terus bagian samping, sennya dia di samping bukan di spion, spionnya juga tetap, walaupun pengaturan sudah elektrik untuk pengaturan arahnya, tapi untuk pelipatannya dia masih manual seperti ini. Ada logo E, ada logo untuk ini pembukaan charging di sebelah sini, dia sudah support DC charging juga, bagus. Overall dimensinya juga di 3940, dia tingginya dia di 1605, artinya 160 cm, dan wheelbase-nya di 2540, jadi masih sama nih, nggak ada perubahan secara wheelbase, juga segala macam, ground clearance juga masih sama, tetap tinggi dia karena kan memang kelasnya SUV ya, kayak lawannya Race dan kawan-kawan ya, karena memang secara dimensi mirip. Belakang juga nggak ada perubahan selalu signifikan, kita tetap yang dapat varian masuk Indonesia kan kemarin, kalau mungkin kalian lihat di show, ada yang pakai wiper, ada yang nggak, ada yang pakai defogger, ada yang enggak. Akhirnya finalnya kami nanya sama tim Citroen, memang yang final seperti ini sudah dapat wiper, dapat defogger, rear defogger, jadi sudah lengkap. Dan juga dia lampu belakang, tapi memang sayang tidak ada LED sama sekali, lampu rem, mundur semuanya tidak ada, sen juga masih halogen biasa, dan lampu mundurnya hanya di sebelah kiri saja. Tapi jujur pinter banget bikin lampu halogennya seakan-akan bertekstur gitu ya, bagus. Oke, bagasi juga di 335 liter dan cukup besar, bisa menampung koper kami yang besar-besar, masih bisa masuk muat. Cuma memang untuk stick golf agak sedikit struggle, lebih mudah kalau kita lipat kursinya. Gitu. Kita lihat bagian interior, apa aja yang kita dapatkan untuk yang varian paling tingginya. Akhirnya seperti apa? Let's go. Oke, ini dia dari bagian interior. Tapi kalau mungkin kalian lihat, ini interiornya masih pakai fabric ya, karena sejatinya jujur aja ini bukan fully unit yang kami pesan, unit yang kami pesan masih nanti, tapi ini benar-benar paling mirip dengan unit yang kami pesan, warna luarnya dan interiornya juga mirip. Ngomong-ngomong soal interior, dia kuncinya seperti ini, dia masih pakai kunci yang sangat standar untuk mobil listrik seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, gara-gara ini bisa berdampak baik terhadap range-nya yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Oke, kita sekarang nyalain aja. Nah untuk nyalain, jadi kalian dia nggak cuma diputar sekali doang, dia putarnya 2 kali. Kalau untuk sampai ready itu, nah ini kayak injek rem sekali lagi, diputar ulang sekali lagi, nah baru sampai dia di tulisan ready-nya. Jadi 2 kali putar gitu ya, gitu. Jadi apa aja sih yang didapetin untuk yang varian yang masuk ke Indonesia? Oke, untuk yang harga 377 itu yang paling base-nya, itu kalian dapat kursi seperti ini, teksturnya seperti ini, dengan jajaran orange seperti ini. Bentuknya memang seperti ini desainnya, belakang depan, belakang pun dia belum bisa 60-40 full seperti ini. Tapi untuk yang varian spek atas, jadi yang one tone spek atau two tone spek yang harganya 383 dan juga 388 yang varian kami pesan itu, nanti akan ini full leather. Begitu pula pada bagian setirnya juga full leather. Nah sekarang ini kebetulan setirnya sudah full leather. Mungkin kalau kalian test drive atau di pamerannya Citroen, kalian akan lihat ini belum full leather, masih pakai plastik gitu ya setirnya. Ini kalau ini udah full leather setirnya, bagus, jadi enak banget untuk digenggam, bagus. Dan kalau fitur-fitur lainnya itu masih mirip, masih sama banget, seperti misalnya kayak head unit cukup besar seperti ini, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wired kabel maupun wireless near kabel. Jadi bisa diatur sesuai dengan kemauan sendiri. Jadi nanti ada opsinya ketika kalian colok pertama mau pakai wireless atau wired, ada bisa di sini. Dan suaranya lumayan bagus karena sudah ada tweeter. Karena memang kalau dibandingkan dengan rivalnya nih harga-harga segini itu belum ada. Nah, kalau di sini udah ada. Dan yang kami senang kami baru-baru ini nge-review Wuling Bingo EV yang mungkin harganya akan mirip-mirip dengan mobil ini. Dan walaupun sekarang belum di-announce ya per video ini tayang. Tapi kalau kalian perhatikan deh, kami benar-benar duduk di mobil ini, bahkan ini posisi paling rendah. Kami buat posisi paling tinggi, bisa benar-benar kami lebih duduk lagi. Karena floornya itu benar-benar rendah di bawah dan dia penempatan baterainya tidak mengganggu kabin dari mobil ini. Sedangkan kalau Bingo EV, kalian bandingin ya. Ini posisi kami duduk di Bingo EV, udah dibikin paling rendah, dibikin paling tinggi pun kami masih jongkok meskipun pengaturannya elektrik, tapi kami gak nyaman sih itu untuk perjalanan
medium distance, long distance itu pakai Bingo EV bakal tidak nyaman karena nggak benar-benar duduk rasanya. Sedangkan di mobil ini benar-benar duduk, belum lagi nanti akan kami jelaskan suspensi dari mobil ini jauh di atas Bingo EV. Ini benar-benar enak, dia sudah pengaturan bisa recline, bisa maju mundur, dan juga sudah ada head adjuster walaupun memang secara manual, sedangkan Bingo EV elektrik. Dan setirnya juga bisa diatur secara tilt meskipun belum teleskopik gitu. Di setirnya ada pengaturan untuk tombol Bluetooth teleponi dan juga audio steering switch, dan juga kalau kita connect dengan Apple CarPlay atau Android Auto bisa pakai Google Assistant atau Siri. Jadi bisa di sini kanan. AC-nya memang masih manual, dia masih fan biasa segala macam. Memang mirip sih sebenarnya Bingo juga kayak gitu, cuma bisa terintegrate ke layar head unit. Tapi kalau head unit error kan nggak bisa ganti nih. Ini enaknya masih konvensional tapi dengan mode semburan yang banyak lengkap. Mau front defogger, mau rear defogger bisa karena lengkap banget. Dan pengaturan suhunya juga lengkap, ada heaternya juga, bagus banget. Bawahnya USB dan soket 12 volt soket. Pengaturannya tempat kompartemennya banyak, di atas juga ada bisa naruh HP ya. Bawahnya juga ada lagi, cup holder juga masih bisa memuat botol yang besar-besar, bisa di bawahnya ada lagi. Dan ini tuas transmisinya, dia kayak model modern ya, dituas kayak gini aja, nggak usah pindah-pindah gini lagi atau diputar. Dia kayak BMW dan Mercy zaman sekarang yang baru, BMW dan Audi lah ya, begini ya, seperti ini. Dan ada mode eco dari transmisinya. Tapi memang untuk rem parkirnya memang masih standar seperti ini. Untuk beberapa car enthusiast pasti suka bisa seperti ini, enak, keren. Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya untuk pengaturan power window-nya di kanan depan pengemudi dia 2 doang, tapi tengahnya di tengah sini, dan semuanya sudah all auto down. Tuh, all auto down, semuanya udah all auto down ya. Walaupun untuk atasnya belum, masih normal aja, belum all auto up, jadi masih all auto down. Lumayan lah membantu kalau misalnya mau nurunin kaca untuk penumpang belakang segala macam, masih bisa. Dan yang kami suka nih, ruang penyimpanan di sini, ini tipikal mobil Eropa ya, masuk ke dalam gitu. Tipikal mobil Eropa banget ya, keren. Jadi besar banget ruang penyimpanan di bagian sini depan center konsol, walaupun dia nggak ada armrest sama sekali ini di sini. Tapi ada ruang penyimpanan sini, misalnya kalau mau naruh kunci kita atau jam tangan kita mau taruh sini, bisa taruh di tengah sini gitu. Cup holder cukup besar di kanan kiri, belakang juga ada cup holder juga cukup besar. Sayang lampu memang cuma hanya di tengah saja, tapi lampunya cukup pengaturannya bagus, nggak ada downgrade gitu ya. Sun visor yang ada kaca hanya di sebelah kiri saja gitu. Ya, spesifikasi final dari Citroen isi3 ini, dia sekarang diimbuhi baterai sebesar 29,2 kWh dengan tenaga 57 horsepower dan torsi 143 Nm. Charging rate-nya seperti apa sih? Dia sudah support DC fast charging. Yes, dia sudah DC fast charging CCS Type 2. Jadi nggak seribet Nissan Leaf ya. Dia sudah pakai model yang common. Jadi dia bisa fast charging dari 10% sampai 80% hanya 57 menit aja. Jadi cepat banget. Oke, bagaimana rasa berkendara dari Citroen isi3 ini? Mungkin banyak dari teman-teman dari reviewer yang juga udah dapat mobil ini ngetes juga lah ya. Tapi kebetulan kami diberikan kesempatan untuk bisa langsung test drive panjang duluan. Jadi kami mau kasih tahu nih ke para CVTs seperti apa Citroen isi3 ini. Mobil Citroen isi3 ini dia benar-benar mobil listrik yang simple as iris. Fitur yang gak banyak gimmick, gak banyak apa segala macam, tapi memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa. Lihat speed bumps ya, luar biasa nyamannya, luar biasa sih. Kami dari yang varian bensinnya, kami jujur skeptis banget sama bentuknya. Para CVTs boleh punya hak untuk skeptis juga sama mobil ini. Kami pun juga melakukan hal yang sama, skeptis banget ketika pertama kali lihat bentuk mobil ini yang, kalau kalian melihat pertama kali Citroen isi3, nggak usah yang isi3 deh, yang C3 biasa juga, itu sangat tidak appealing. Bentukannya kayak bakal mobil geradakan atau segala macam ya. Tapi once kalian pakai speed bumps, wah, ini benar-benar luar biasa sih. Bandingan suspensinya, memang hydraulic suspension dari Citroen aja memang patennya pernah mau dibayarin sama Mercy dan Rolls-Royce, karena saking mereka bisa membuat suspensi nyaman untuk mobil yang common gitu ya. Mobil common car, mobil rakyat biasa, nggak usah yang premium gitu, mereka bisa bikin gitu dengan harga yang lebih terjangkau. Dan itu pun untuk C3 ini juga begitu, dia menggunakan fitur Advanced Comfort ini untuk mobil lineup paling terjangkaunya mereka, dan even untuk model EV pertama mereka yaitu Citroen isi3 ini. Ini bandingannya luar biasa, bahkan kami sampai kaget, berkali-kali kaget. Dan kadang kalau ketemu lubang di jalan ya, kami sampai sengaja untuk ngelewatin mobil ini
bener gak sih, kok bisa sih senyaman ini? Jujur kami nggak expect gitu ya. Nggak expect itu bahwa bakal senyaman ini bandingkan suspensinya. Jadi kalau misalnya kita lewatin speed bumps biasa ya, kayak di depan BSD yang jujur untuk beberapa mobil itu adalah sebuah kendala, di Citroen isi3 ini sama sekali tidak ada kendala sama sekali. Lewatin santai banget. Satu-satunya problem adalah wheelbase-nya memang cukup pendek, jadi agak sedikit jungkat-jungkitnya kerasa di situ. Tapi sebenarnya bandingkan suspensi, shock breaker-nya, jadi kalau ke dalam kabin tuh nggak ada suara jedar gitu, jeduk gitu, jeduk, duk, 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 bek, 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 itu nggak ada sama sekali. Dihantem juga dengan halus banget, luar biasa. Ini memang Citroen sangat terkenal ya dengan kenyamanannya. Bahkan mereka sampai berani bawa sistem kenyamanannya itu sampai ke bidang rally gitu ya. Kalau kalian mau muter balik atau bermanuver bersama mobil ini, memang masih terasa limbungnya tuh masih terasa, wajar ya, dia bentukannya mini SUV gitu ya. Tapi dibandingkan dengan beberapa mobil dengan size yang sama, ini paling minimum. Jadi meskipun dia nyaman, dia bisa meminimalisir body roll dari mobil ini gitu. Untuk mobil dengan dimensi seperti ini, menurut kami ini body rollnya sangat-sangat minim. Dan yang minim lagi adalah suara road noise dari luar. Tuh, lihat. Ini barusan motor full fairing dengan knalpot yang sudah dimodif lewatin kami, biasa aja, gak ada masalah sama sekali. Suaranya berkedap ke dalam kabin. Satu-satunya yang mungkin berisik adalah suara AC-nya. Jujur nih, AC-nya dibikin satu aja kencengnya luar biasa. Ini dingin banget, dan kadang kami akalinnya dengan kami rubah ke modenya satu, semburannya ke kaki, jadi biar nggak bener-bener ngejos. Kadang untuk beberapa saat jadi mata kami cepat kering karena ini angin AC-nya sangat dingin, dan bahkan kami set temperaturnya cukup jauh pun dingin. Jadi AC-nya ini cukup mengakomodir temperatur Indonesia yang juga panas. Mungkin di India juga panas kali ya. Dan kalau mau berputar balik juga radius putar dari mobil ini juga cukup minim. Jadi kalian bisa berputar balik, bermanuver bersama mobil ini juga enak. Jadi meskipun dia bentuknya SUV, dia tetap compact dan cocok banget untuk jadi mobil perkotaan. Speed bump enak banget. Jujur, kami sejak kedatangan atau kehadiran mobil ini di Roma, kami punya beberapa pilihan mobil ya yang jujur tergolong ternyaman juga di kelasnya. Itu langsung kalah nyaman semua sama mobil. Nyamannya luar biasa sih mobil ini, nyaman banget. Dan kami juga baru banget nih ngerasain dueling Dingo EV. Jadi tahu betul gimana rasa Dingo EV. Dingo EV bandingannya masih tetap terasa, dan kami juga waktu itu merasakan Dingo EV di daerah yang sama dengan mobil ini. Dingo EV dia bandingannya masih sedikit lebih stiff, dan apalagi posisi duduknya tidak enak seperti mobil ini. Ini mobil ini lebih duduk ke bawah, jadi kaki kita benar-benar bisa duduk, dan visibilitas juga lebih baik karena dia bentuknya SUV. Kita lebih raise up, ini udah di paling rendah aja, kami masih tetap cukup tinggi, jadi visibilitas ke depan, ke samping, kanan, kiri, belakang semuanya tercover dengan baik. Jadi kalau kalian mau belok kanan, belok kiri, ini masih bisa di cover dengan sangat baik, jadi cukup mudah gitu ya. Dan tapi memang mobil ini masih tetap ada kekurangan, seperti tadi kami bilang, dia regenerative braking nggak bisa disetting, dan udah nggak bisa disetting, bahayanya dia kalau kita misalnya di regenerative braking seperti ini, kami lepas gas gini ya, dia tidak langsung menyalakan rem dari mobil ini. Jadi mobilnya sudah mengurangi kecepatan, tapi dia tidak ada rem sama sekali dari belakang. Itu agak cukup bahaya untuk beberapa kendaraan roda 2 yang biasanya suka meleng ya. Kalau di belakang kita itu ya agak sedikit mengganggu. Kami agak sedikit was-was, jadi sedikit sering lihat spion, takut ditabrak dari belakang. Dan seperti kami bilang di awal, dia mobil ini kayak ya simple banget ya. Dia nggak dilengkapi dengan traction control atau segala macam untuk mematikan segala macam ya. Dia nggak ada, dan dia nggak ada hill start assist atau segala macam. Jadi kalau misalnya kalian ngegas gitu, ngelepas rem, dia kayak ada jeda beberapa detik dulu baru menjalani mobil ini. Jadi somehow kalau misalnya kalian lagi ngambil karcis parkir, biasanya karcis parkir agak naik dikit gitu ya, dia kayak ada selang beberapa detik, dia kayak turun dikit dulu baru creep mode-nya jalan. Kayak typical Matic biasanya jalan gitu ya. Tapi minimal masih ada creep mode. Creep mode itu kayak kalian ngelepas rem, mobilnya bisa bergerak dengan sendiri, kayak transmisi otomatis konvensional biasa lah ya, kayak di mobil-mobil internal combustion kan biasanya kayak gitu kan. Ini barusan lewatin lubang dalam banget. Nggak berasa kan, padahal lagi lewatin lubang dalam banget. Balik lagi, tapi misalnya kayak konvensional gitu, kalian lepas, itu dia biasanya kan langsung jalan gitu ya. Dia kayak ada beberapa detik dulu, sekitar 1 detik,
Jadi kayak mundur ke belakang baru dia gerakin mobilnya. Mungkin belum yang buat yang nggak kebiasa akan kayak kaget dulu. Mungkin kalian bisa sesuaikan dengan park brake-nya. Jadi dinaikin dulu park brake-nya jadi kayak kalian mau nanjak bersama mobil manual gitu lah ya. Tapi overall sih begitu tenaganya kick in dan langsung menggerakkan mobil, ini udah aman banget. Menurut kami udah bisa langsung gerakin mobil tanpa harus ada masalah sama sekali sih. Seperti kami bilang di awal, mobil ini benar-benar simple banget as it is. Dia ya udah yang penting mobil biasa dari Citroen C3 yang juga tergolong simple seadanya fiturnya di convert ke listrik. Nah, yang sekarang ini adalah bagian kekurangannya. Dia tampilannya sangat simpel sekali meskipun di speedometer sudah menggunakan digital, tapi dia memang masih kayak monokrom banget ya. Dia masih pakai monokrom, layarnya kayak kalkulator, dan kita hanya bisa memantau kondisi baterainya, hanya bentukan baterai kira-kira beberapa bar, dan kalau mau tahu itu berapa persen kita harus gantian dengan range, jadi kayak ganti-ganti gitu ya. Nah, dan odo trip A, trip B itu kita harus ganti-gantian, sudah berapa yang kita capai dan berapa range ya, berapa persennya, itu baru terus ganti-gantian dengan sebuah tombol yang ada di speedometernya ini gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu, bisa memantau terus seperti apa, dan bahkan kita nggak bisa tahu estimasi kilometer per kWh-nya. Kita harus hitung sendiri dari odo trip atau trip A-nya kita dengan range yang sudah kita dapat dan sisa range-nya. Jadi kita harus hitung sendiri tuh. Dan bahkan untuk pengaturan regenerative braking tidak ada pengaturan sama sekali. Dan bawaan dari mobil ini itu rasanya kalau misalnya di beberapa mobil, kami kan kebetulan sudah beberapa kali mencoba mobil EV ya. Ini jatuhnya kayak masuk ke level 2, antara 2 dan 3. Jadi udah hampir paling tingginya di mereka gitu. Hampir one pedal driving, jadi levelnya sudah cukup tinggi. Tapi which is bagus kalau kita bisa memanfaatkan itu betul-betul. Kadang dia range-nya bisa bertambah dengan sendirinya. Jadi kalau kita bisa memainkan gas, saran kami ya, kalau kalian bisa memanfaatkan fitur tersebut, kalian bisa mainin gasnya, gas rem. Jadi memanfaatkan momentum, gas dulu yang agak kencang, lalu dibiarkan kita lepas gas gitu ya, dan biar regenerative braking dengan cepat, itu bisa langsung mengembalikan daya ke mobil dan kita bisa somehow memantau range-nya atau bertambah. Nah, itu tuh yang bisa didapatkan untuk mendapatkan efisiensi yang sangat baik dari mobil ini. Untungnya masih ada memantau untuk power dan juga chargingnya. Jadi kalau misalnya kita gasnya pelan-pelan, kita bisa lihat eco, kita ngegasnya masih dalam taraf eco, atau kalau kita gasnya bener-bener ya eco-nya mati gitu ya. Nah, baru kalau kita lepas gas dia langsung charge. Itu bisa kita pantau dari di bawah speedometernya. Jadi bisa kita pantau. Dan kalau ngomong-ngomong soal efisiensi nih, selama kami dapat mobil ini sekitar seminggu, kami nggak bisa mendapatkan hingga sesuai dengan klaimnya di 320 km. Klaim 320 km itu kan memang berdasarkan MIDC. MIDC itu Mixed Indian Driving Condition. Jadi kayak berdasarkan kondisi driving conditionnya dari India, yang which is mungkin macet banget lah ya. Nah, kebetulan pengetesan kami buat beberapa kali pengetesan, ada yang 22 km per jam, ada yang 60 km per jam, ada yang 80 km per jam. Kalau 22 km per jam, kami bisa sampai 290 km untuk range-nya. Karena kami bisa mendapatkan sekitar 9,9 km per kWh, which is bagus, itu udah bagus banget, karena ke beberapa rival lainnya 7 km per kWh, 8 km per kWh. Nah, mobil ini tuh bisa 9,9 km per kWh, itu bagus banget menurut kami. Dan kalau misalnya kecepatannya dinaikkan di 60 km per jam, dia bisa tuh tembus di 86. Jadi artinya kami bisa mendapatkan 9,79 km per kWh dengan rata-rata baterainya full capacity 29,2. Tapi kalau misalnya kecepatannya tinggi di kecepatan tol seperti ini 80 km per jam, memang drop bener-bener dia hanya bisa di 265 km range-nya full. Kami hanya bisa mendapatkan 9,075 km per kWh. Sebenarnya masih di angka 9 km per kWh terus. Sebenarnya itu bagus banget untuk di antara rival-rivalnya. Karena memang kalau kita lihat kapasitas baterai hanya di 29,2, dia bisa mencapai 320. Menurut kami itu bagus banget, itu di atas 10 km per kWh untuk efisiensi. Menurut kami sih bisa, asal memang kondisinya benar-benar macet. Karena kalau benar-benar macet, dia tuh justru nggak benar-benar menghabiskan daya baterainya. Karena memang motor listriknya cukup kecil, semua bisa mendapatkan 320 sesuai klaim. Kecuali itu syaratnya memang harus benar-benar macet dan kondisi kecepatan rata-rata sangat rendah. Karena memang ya mobil ini jatuhnya motor listriknya kecil, mobil listrik kecil,
secara baterai aja kapasitas di atas sedikit dari Wuling REV, tapi memang masih di bawah Bingo EV. Jadi semuanya benar-benar masih manual. Itu semua berdampak baik terhadap efisiensi listriknya, konsumsi dayanya, yang mana menurut kami ini masih sangat oke banget. Memang di satu sisi kayak kesannya tidak ada gadget yang bisa dimainkan atau segala macam ya, kayak kesan hambar banget. Tapi satu sisi kita bisa mendapatkan efisiensi yang sangat baik, dan ya gunanya punya mobil listrik kan bisa efisien dan bisa mengakomodir banyak orang nih, bisa mengakomodir sampai 5 orang, barang banyak juga masih bisa tanpa harus kepikiran gitu, dan harganya juga masih cukup affordable. Itu yang menjadi pemikiran kami. Memang sisanya kayak sistem ADAS atau segala macam mobil ini masih belum dilengkapi, even cruise control juga belum ada di mobil ini. Jadi memang as simple as it is, tapi daripada kalian mobil simple, listrik simple yang cuma 2 pintu, akomodasi terbatas, ya lebih baik ini ya kan. Dan bayangin aja misalnya kalau kalian ngomongin soal cost, mobil ini misalnya berjalan 260 km ya, sesuai kami misalnya yang rata-rata kecepatan 80, 70, atau misalnya kalian bisa lebih rendah lagi sekitar 50, 60, bisa sampai di 280-an. Itu artinya mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari pemakaian, kalian cukup bayar paling sekitar 43.000 dalam waktu misalnya 4 hari. Atau ibaratnya hampir semingguan 40.000 lah, 50.000. Tapi kalian bisa jalan semingguan bawa antar anak kalian misalnya, atau ke kantor gitu yang commute gitu segala macam. Ini bakal efisien banget karena jujur pengetesan kami aja dia bisa tembus selalu di angka 9 km per kWh alamatnya sendiri. Tapi memang biasanya padahal mobil lain tuh di 7, di 8 itu udah bagus gitu ya, ini bisa tembus di 9. Itu semua karena didapati dari mobil ini simple, gak ada fitur-fitur gimmick yang bagaimana, tapi semuanya tick all the boxes. Kalian tetap dapat entertainment, tetap dapat pengaturan spion secara elektrik segala macam masih tetap ada, dan nyaman, practical, no gimmick. Ini bener-bener semuanya, tapi juga tetap convenient karena tetap dilengkapi dengan fast charging, DC fast charging yang juga general, udah CCS Type 2. Oke, banyak para CVTs yang request ya, kalau tanjakan parkiran gimana tuh, nanya seperti itu. Jujur ini nggak ada masalah sih, karena ya kan secara torsi, secara juga tenaga dia dibandingkan dengan REV jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau nanjak kayak gini sih nggak ada masalah sama sekali menurut kami. Ini gampang banget, mudah di achieve. Jadi kalau kalian misalnya masuk parkiran gampang banget. Toh pun REV ya dengan torsi lebih rendah dibanding mobil ini, dia bahkan bisa menanjak untuk di tinjau lawik yang lebih viral ya bahkan. Karena memang ya mobil EV torsinya instan, dia nggak nunggu torsi didapatkan di putaran mesin optimum, dia langsung bisa dapat gitu. Jadi nggak usah nunggu dulu, nggak pernah jadi problem sama sekali nanjak seperti ini karena memang torsinya instan. Jadi ketika kita injak ya nanjak dengan mudah. Oh iya, saking simpelnya mobil ini, dia sampai bahkan dia nggak punya mode P pada transmisi. Jadi kalau kalian mau mematikan mobil ini, cukup kalian pindah, misalnya kalau kalian dari R ya, pindah ke N, atau dari D ke N, terus tarik handbrake, copot, matikan AC, dah gitu. Jadi dia sesimpel itu, jadi jatuhnya dia kayak manual ya. Jadi nggak ada tombol P sama sekali, tombol N aja di situ. Gitu. Dan kalau mau nyalain lagi ya udah, dia posisinya di N. Dan kalau kalian mau bergerak, pindahin ke D, KTPR untuk mundur, udah mundur. Saking pedenya kami sama set suspensi dari mobil ini, kami pun pede untuk menyarankan para CVTs untuk menggunakan jasa pengemudi bersama mobil ini. Karena tingkat kenyamanannya, baik di depan maupun di belakang, itu sama. Dan bayangin aja, kalian lihat ya posisi kami duduk. Ini masih lebih duduk dibandingkan dengan di Bingo EV ya. Bingo EV baik di depan, di belakang, itu jongkok dua-duanya. Ini kami masih bisa duduk di belakang sini, mau di stretch kaki kami ke dalam, jadi tertopang dengan kursinya juga masih bisa. Jadi ini soal bandingan suspensi ataupun posisi duduk kita, ini jauh lebih nopang. Memang di Bingo dia pakai headrest yang adjustable, tapi dia meskipun fix, dia masih cukup menjorok ke atas, sehingga
masih bisa jadi sandaran kepala kita, dan masih aman kalau amit-amit ada whiplash dari belakang gitu ya, masih bisa tuh. Jadi masih tetap bisa mengurangi gejala patah leher meskipun headrestnya fix di belakang gitu, masih bisa banget ini. Fitur-fitur belakang pun juga masih tetap ada 2 soket USB-A dan ada cup holder di tengah, cup holder di kiri dan kanan tiap door trim juga masih ada. Jadi masih cukup lebih nyaman sih dibandingkan dengan Dingo. Ini lebih kayak lebih mobil lah dibandingkan dengan Dingo EV. Nah, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Kami pernah mencoba Dingo EV, since mereka sekelas ya, mirip-mirip. Kita langsung coba yuk. Dia nggak ada traction control atau apapun, dia nggak ada mode sport. Ya udah, series, pencet gas dan rem dan go. Tarikan di awalnya tuh jujur lebih kenceng mobil ini. Tapi once pick up 50, langsung linear nih tenaganya. Linear, santai 80, 60 dan stop. Menurut pengetesan kami, mobil ini mampu tuntas dalam waktu 0-100 di 16,1 detik. Yes, dia terpaut ya 1,4 detik ya, kalah dibandingkan dengan si Dingo EV. Dingo EV itu di 14,62, sedangkan mobil ini 16,1 detik. 1,3 detik nih kalau lihat di situ. Jadi masih cukup oke memang, tapi kalau kita ingat memang kalau dibandingin dengan mobil konvensional ya pelan banget ya, karena mobil konvensional biasanya 13 detik, 12 detik, 11 detik gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat lagi ini adalah sebenarnya konteks ini adalah mobil listrik kecil. Mobil listrik kecil yang tenaganya juga motor listriknya kecil, baterai juga tergolong kecil, 29,2 kWh saja. Tenaga mobil ini juga hanya di 57 horsepower. Jadi memang sebenarnya mobil listrik kecil, kalau kalian lihat, supaya awet ya, bisa sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun kan garansi mobil ini 7 tahun baterainya. Jadi ya di limit tuh kecepatannya. Sejatinya mobilnya masih sangat stabil banget di 107. Kalau misalnya kita lihat REV ya kan, itu kan kalau di 107, wah udah goyangnya sangat luar biasa, dilewatin mobil lain juga udah ngeri banget gitu kan. Mobil ini sebenarnya di 107 kalian panteng juga masih aman banget, nggak usah takut. 107 tuh kayak memang cuma untuk menjaga durability dari mobil ini. Mungkin kalau mau yang nakal menjailbreak, tapi kami sangat tidak menyarankan karena memang biasanya yang sudah dibuat oleh ATPM itu sudah sesuai standar safety untuk kedepannya. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan para penggunanya. So gimana kesimpulan dari Citroen EC3 ini? Memang despite dari kekurangannya yang jujur ya mobil ini simple banget ya. Bahkan mode transmisi P aja dia nggak punya gitu ya. Dan ya as it is banget, bener-bener apapun yang penting mobil ini berlaju sebagai mobil listrik. Tapi semuanya itu dibayarkan dengan kenyamanan dan ride quality yang tidak dimiliki oleh pabrikan-pabrikan China yang bermain di range harga mobil listrik di bawah 400 jutaan. Ya, bandingin suspensi, kenyamanan, dan juga ride quality, bahkan space akomodasi untuk duduk orang dewasa gitu ya. Ini bahkan lebih mengakomodir itu semua. Tambah lagi dengan desain khas unik asal Eropa, khas Citroen asal Prancis, dan kalian bisa customizable sendiri, membuat kalian jadi terasa lebih spesial di jalanan. Beda dibandingkan dengan beberapa kompetitornya yang pastinya dari asal China, seperti Neta atau Wuling Dingo, yang menurut kami mungkin akan banyak di jalan, tapi kalian akan terlihat common di jalan. Dan kalau pakai Citroen EC3 ini, selain kalian nyaman dan tetap reliable, anti gimmick-gimmick, semuanya di tick all the boxes yang except gimmick part, semuanya ada. DC fast charging tetap ada, jadi tetap memberikan mobil listrik yang convenient dan tetap efisien. Dan bahkan kalau kami bandingkan dengan beberapa model listrik lainnya ya, ini memiliki efisiensi daya yang sangat luar biasa bagus. Itu semua didapatkan karena memang tidak ada gimmick-gimmick elektrik yang menghabiskan daya dari mobil ini. Jadi itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kami, karena kami sebagai pecinta otomotif, ya kami pengen merasakan mobil listrik yang beda, benar-benar enak bandingkan suspensinya, dan tampil beda pastinya. Ini pasti jelas jadi pembeda di jalanan. So bagi para CVTs,
Yang sudah menonton, kami terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian para CVTs yang pengen meminang Citroen ini atau model-model Citroen lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.